kita jumpai dalam foras alinea itu, paragraf itu, author penulis mencantumkan dua hal saja, yaitu author dan tahun penulis dan tahun terbit dari tulisan tersebut. Itu sudah benar, sudah tepat, karena sudah mensitasi konsepnya dari karya orang lain untuk menghargainya. Nah, akan lebih pas lagi saat Anda kita semuanya menambahkan satu poin dari author, tahun, kemudian. Nah, ini yaitu yang disebut sebagai nomor halaman. Buku sebagai misal 100 halaman, 200 halaman, ketika menyebutkan author dan tahun terbit di bagian apa, itu ya sudah baik, akan lebih lengkap lagi saat ditulis nomor halamannya. Bagaimana menyusunnya nomor halaman itu? Saya sampaikan hal tersebut. Kita langsung saja menuju kepada lokasi. Semangat pagi, salam sehat, segar, sejahtera, bahagia dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Beruntung Anda kita semuanya sehat. Mudah-mudahan semakin afiat dan bermanfaat. Jumpa lagi Anda kita semuanya dengan saya Muhammad Adib dari Edugrafi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan yang semakin menyadarkan, mencerdaskan dan mencerahkan. Penyadaran, pencerdasan dan pencerahan hari ini akan saya sampaikan kepada Anda kita semuanya tentang pembuatan nomor halaman pada citasi Mendeley. Sering-sering kita jumpai bahwa di dalam karya ilmiah, baik itu artikel, ya di skripsi strata 1, tesis strata 2, dan disertasi strata 3, kita jumpai dalam foras alinea itu, paragraf itu, author penulis mencantumkan dua hal saja, yaitu author dan tahun penulis dan tahun terbit dari tulisan tersebut. Itu sudah benar, sudah tepat, karena sudah mensitasi konsepnya dari karya orang lain untuk menghargainya. Nah, akan lebih pas lagi saat Anda kita semuanya menambahkan satu poin dari author, tahun, kemudian. Nah, ini yaitu yang disebut sebagai nomor halaman. Dengan begitu maka sudah cerdas itu semakin dicerdaskan, semakin mencerdaskan informasi tersebut saat menyebut nomor halaman. Apa pentingnya? Pentingnya adalah pembaca akan diajak untuk menelusuri bagian artikel atau buku atau karya ilmiah yang sudah sampai kepada nomor halaman. Karena sering-sering hanya menyebutkan author dan tahun terbit saja. Misalnya artikel itu 15 halaman, di halaman yang mana sesungguhnya yang diacu tersebut itu masih abstrak. Buku sebagai misal 100 halaman, 200 halaman, ketika menyebutkan author dan tahun terbit di bagian apa, itu ya sudah baik, akan lebih lengkap lagi saat ditulis nomor halamannya. Bagaimana menyusunnya nomor halaman itu pada Microsoft, ya, pada Office, pada Word. Nah, saya sampaikan hal tersebut. Kita langsung saja menuju kepada lokasi. Nah, ini adalah contohnya, ya. Contohnya tulisan yang dibuat oleh mahasiswa yang Anda uji atau kita membimbingnya itu. Tulisannya dibuat paragraf, kemudian mensitasi pada satu karya tulis dari sang penulis. Nah, saat disebutkan penulis dan tahun terbit ini, sesungguhnya ini referensinya terdapat di bawah, ya. Sesungguhnya di halaman berapa tersebut? Ini adalah diacu dari suatu artikel. Nah, dari satu artikel karya Adib 2016 ini sebagai contoh saja, ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menaruh halaman? Maka kita masuk kepada referensi, kemudian di sana kita masuk kepada Mendeley, citasi Mendeley. Masih loading, sebentar waktu akan kita ikuti. Nah, di sana akan masuk saja kepada GoTo, lalu
Adib 2019-2016 tadi. Kita lihat 2016 dalam jurnal artikel tersebut. Nah, kita menempatkannya pada site tersebut, kemudian disitasi, kemudian go to, sudah tersebut, kemudian kita cite saja. Di ini metadatanya sudah dibuat ya, metadatanya library citation. Metadatanya sudah dibuat di sana, library as table. Ya. So, document detail. Nah, metadatanya sudah dibuat tadi. Misalnya jaringan sosial. Ini metadatanya sudah dibuat, tahun dan tersebut dan sebagainya sudah detail ini. Diakses di URL dan nama filenya sudah tersimpan. Nah, karena sudah disebutkan di sana, maka ini tinggal di cite saja, sementara akan muncul penulis dan tahun terbit. Nah, bagaimana caranya agar menempatkan bahwa di rujukan tersebut, buku tersebut di halamannya? Maka ini diklik kanan, kemudian edit citation. Setelah edit citation adalah di sana go to Mendeley, di OK. Nah, edit citation langsung saja di sini dikasih titik 2, kemudian halaman 3 sebagai misal di referensi sana. Kemudian titiknya di sebelah sini. Manual, keep manual edit, jadi dapat diedit secara manual. Nah, dengan begitu maka ini sudah titik, karenanya yang belum disitasi dengan Mendeley ini kita hapus. Ya, kita hapus. Kemudian dari mana jurnal tersebut diperoleh? Sebagai misal kita lihat di sini untuk membaca lebih detail. Tinggal insert bibliography, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul ini. Nah, karena di citasi itu daftar pustaka itu satu spasi, maka dibuat perbaikan satu spasi, diedit ya, paragraf satu spasi. Ini 1,5 di alinea untuk ini misalnya daftar pustakanya. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka, misalnya di bagian bawah sana nih. Contoh membuat citasi. Nah, agar lebih tampak indah lagi, akan kelihatan nanti pada keseluruhannya, maka dibuatlah daftar referensi yang lebih cakep seperti ini. Diberikan indentation sehingga nama-nama itu akan kelihatan di sana. Baik, jadi begitu. Dengan demikian maka tidak hanya menyebutkan artikel itu yang terdiri dari berapa halaman ini ya, kita lihat ya. Ini total adalah berjumlah 21 halaman misalnya. Kan tidak masih umum itu menyebutkan Adib 2016. Yang mana di halaman mana? Nah, lebih detailnya adalah akan dibuatkan nomor halaman seperti pada naskah tersebut. Nih contohnya. Adib 2016 halaman 3, judul artikel itu jaringan sosial dalam pencurian kayu jati di Perhutani Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dimuat dalam jurnal namanya Biokultur, volume 5, nomor 1. Dapat diakses dari jurnal .uner.ac.id. Nah, begitu kawan-kawan cara menambahkan nomor halaman pada citasi yang kita tulis pada satu paragraf atau lainnya di karya ilmiah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda yang mendapatkan manfaat dari uraian ini, harap tidak lupa untuk memberikan dukungan dengan
memberikan tanda like, comment, share, dan subscribe, serta mengaktifkan notifikasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang dalam kondisi lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.